Oke, di video kali ini gue pengen sedikit ngebahas, ngegibah, ya ini bisa dibilang bukan review lah. Tapi ini adalah sebuah iPhone yang belum pernah gue bahas ya, sama sekali. Kisi-kisinya sebelum kita ke unitnya, gue pengen kasih tahu dulu awal rilis handphone iPhone ini harganya sekitar 16 jutaan termurahnya, dan sekarang kalian bisa beli di harga 7 jutaan. Padahal tuh masih lumayan baru, masih kategori HP bisa dibilang iPhone terbaru lah, gen-gen kasta-kasta baru lah. Harga rilis 16 jutaan paling murahnya, sekarang lu udah bisa beli di harga 7 jutaan. HP apa sih? Masih tergolong baru kok harganya terjun bebas banget. Kira-kira HP apa? Ya apalagi kalau bukan iPhone 14 Plus, anjay. Ini handphone belum pernah gue bahas sebelumnya, so di video ini kita bakal singgung, kita bakal gibahin, kita bakal bully tipis-tipis handphone yang satu ini cuy. Anjay. Bang, kok lu biasanya bahas iPhone harga sejutaan mulu bang? Nah, ya biasanya gue kalau bahas iPhone 1 jutaan itu ada linknya di deskripsi. Nah buat lu yang pengen beli iPhone yang harganya 5 juta, 10 juta ke atas, mampir ke IG gue ya. Anjay, promosi dulu lah, karena gue baru jualan lagi di IG. Link IG gue sekalian lu follow dulu, ada di deskripsi. Nah di situ gue post hanya iPhone resmi aja, hanya yang masih full Orion, yang dusnya Orion, yang kabelnya ori-orian saja. Ya lo beli second garansi 100 hari. Biasanya kalau lo beli HP second meskipun resmi, apalagi lo kayak COD gitu, lo beli di marketplace, biasanya lo COD cek sepuasnya ya kan. Itu nggak ada garansi dari yang jual. Kalau lo beli di toko gua ada garansi 100 hari cuy. Anjay. Udah rasa baru sikit-sikit lah ya kan. Oke, sekarang kita balik ke topik ya. Tapi jangan lupa follow Instagram gue ya, khusus iPhone resmi yang seri-seri tinggi. Nah, ini kira-kira se-worth it apa sih? Tapi sebelum itu gue pengen sedikit klarifikasi dulu mengenai harganya. Sorry ya kalau videonya goyang-goyang ya. Maklum lah, gue mager pakai tripod cuy. Jadi awal rilis handphone ini harganya 16 jutaan lebih ya. Dan sekarang lo bisa dapat di harga 7 juta, tapi ada tapinya, versi Inter. Nah, kira-kira versi Inter ini gimana ya? Tapi sayangnya handphone yang ada di video ini nggak gue jual ya. Ini paling gue simpen aja, karena gue kalau HP mahal begini di atas, bagi gue ya iPhone di atas 5 juta tuh menurut gue mahal buat gue. Gue nggak tahu kalau bagi kalian mungkin murah kali. Buat lu yang super duper kaya, duit tetap berseri ya. Karena bagi gue buat beli sebuah iPhone Inter itu banyak sekali kekurangannya. Untuk handphone harganya 5 juta atau hampir 10 juta, beli sebuah iPhone Inter menurut gue lumayan rugi buat gue. Makanya gue gak jual. Ya kayak kalau lu mau beli yang iPhone resmi yang seri-seri tinggi, ada di deskripsi di IG gue ya, katalognya masih dikit. Anjay, promosi terus nih si Pekima satu. Nah, jadi gue udah pakai HP ini tuh sekitar hampir 1 minggu lah ya. Hampir 1 minggu, tepatnya 4 harian lebih sedikit, masih jauh sih dari 1 minggu. Kira-kira apa sih rasanya yang gue rasain? Sekarang gue lagi pakai 2 HP, iPhone 15 Pro sama iPhone 14 Pro Max. Yang gue rasain kalau dibandingkan antara iPhone 14 Plus dengan 14 Pro, kalau pemakaian yang so-so aja itu tidak terlalu berasa bedanya. Untuk benchmarknya ini sedikit lebih rendah ya. Ini ada 1 tingkat di bawah iPhone 14 Pro Max. Jadi buat lo yang punya iPhone 14 Pro atau varian Max-nya, 14 Pro biasa atau 14 Pro Max, itu jauh lebih jos ya dibandingkan ini performanya. Cuman untuk pemakaian biasa lu nggak bakal berasa bedanya. Ini bakal enak-enak aja pakai iPhone 14 Plus ini. Nah, yang gua rasain yang paling gua berasa banget itu refresh rate di layarnya yang biasa gua 120 Hz, ini agak gagok-gagok sedikit gitu. Scrolling kayak agak beda gitu mata gua. Tapi itu butuh adaptasi aja. Beberapa saat setelah itu oke, ya kan. Nah nanti gue bahas kenapa iPhone harga 5 juta ke atas untuk Inter itu nggak worth it. Itu nanti video terpisah ya, karena videonya bakal panjang sekali. Nanti bakal gue bahas. Tenang aja, bakal gue bahas. Nah, sekarang yang gue pengen bahas di sini adalah layarnya dulu. Untuk layarnya ini benar-benar menurut gue kalau lo pemakaian yang bukan buat ngedit ya. Bentar, ini ada passcode-nya nggak sih? Ada. Kalau bukan buat ngedit, bukan buat apa ya,
yang bener-bener advance banget, lu ngerekam, lu ngedit di handphone. Nah, varian 14 biasa yang varian plus kayak gini nih cocok-cocok aja. Tapi kalau lu biasa ngedit video, ya kalau ngedit foto masih oke lah. Karena 120Hz itu kalau lu udah terbiasa di varian Pro ya, misalnya kayak lu pakai iPhone 14 Pro, habis itu lu pengen nyoba downgrade ke 14 biasa atau 14 Plus kayak gini. Nah, kalau lu biasa ngedit di handphone ya, entah itu lu pakai CapCut atau pakai iMovie atau aplikasi lainnya, itu lu agak harus adaptasi sedikit. Kenapa? Karena setiap transisi lu edit itu kayak nggak sesmooth varian Pro-nya gitu, kayak ada sedikit kayak jeda patah-patah tek 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 gitu. Tapi itu hanya permainan di layarnya aja ya, karena displaynya yang belum 120Hz. Awalnya tuh gue kayak anjir enak banget gitu mata gue ngeliatnya kayak pakai HP murah gitu, tapi lama-lama ya sudah terbiasa gitu. Itu aja sih untuk ngomongin soal layar ya. Terus untuk masalah desainnya, ini kan meskipun sama-sama varian 14, ini belum Dynamic Island. Nah, buat lo yang mempertimbangkan dari misalnya lo lagi pakai iPhone 13 ya, 13 biasa, atau lu lagi pakai 13 mini ya, kekecilan, gue pengen HP yang gede gitu, bogem gitu. Kira-kira HP apa? Dan lu ada kepikiran buat beli varian iPhone 14 Plus ya. Saran gue ntar aja lah. Mendingan lu skip dulu, tabung dulu, lu langsung skip ke 15 biasa atau 15 yang lain gitu, 15 Pro. Kenapa? Karena dengan iPhone 14 Plus ini ya lo belum Dynamic Island, masih pakai poni yang diperkecil ya. Jadi ini masih gen-gen poni, cuman poninya ini udah beda kasta juga, lebih kecil poninya. Cuman untuk dari karakter handphonenya sendiri, ini udah beda golongan dengan iPhone yang lebih kekinian yang udah tompel-tompelan Pukima Dynamic Island. Nah, jadi menurut gua upgrade-nya kurang berasa ya, lu dari HP poni ke poni lagi. Jadi buat lu yang lagi pakai 13, lu pengen upgrade ke 14 biasa atau 14 Plus, saran gua mendingan lu tabung dulu duitnya. Oke? Nah, overall semua yang gua rasain tentang handphone ini masih nyaman-nyaman aja. Di sini gua kasih bukti ya, apa aja yang gua pakai. Ini ada YouTube Studio di sini. Terus di sini ada Fonto, ada Gmail gue, ada Shopee di sini. Nah, gue ngedit kadang pakai CapCut di sini ya kan. Untuk iMovie gue lagi nggak download ya. Ya selebihnya ya aplikasi random pada umumnya lah, yang kayak kalian download juga TikTok, Instagram ya kan, dan lain-lain. Ngedit di CapCut di handphone ini lumayan oke. Taruh, gue pengen kasih lihat layarnya dulu ke kalian ya. Layar gue ngedit simple sih. Jadi biasanya tuh kalau gue ngedit tuh kayak ngedit konten-konten basic gitu ya. Nih, gue kalau konten-konten yang daily kan kadang gue sehari tuh upload 3 atau 4 video gitu. Nah, konten-konten recehnya tuh gue coba edit di handphone ini tuh enak cuy. Lo bisa lihat ya, ini layarnya dikit banget. Nah, gue ngedit di iPhone 14 Plus ini, adaptasi yang gue lakukan adalah gue harus membiasakan mata gue dengan layar yang bukan 120Hz ya. Jadi lu bisa lihat gua ngedit juga di sini cuy. Dan ini oke-oke aja, nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena gua ngeditnya bukan yang visualisasi banget gitu. Lu bisa lihat ya, yang gua edit sini kayak cuman on screen aja, bukan video yang bener-bener high def gitu ya kan. Jadi nggak terlalu ngaruh lah refresh rate-nya, dan lu bisa lihat transisinya juga yang simpel-simpel ya, layarnya dikit banget ya kan. Ini untuk layar audionya juga sedikit sekali. Jadi menurut gua ya kalau lu ya ada rezekinya cuman beli iPhone 14 atau 14 Plus karena mungkin ukuran atau karena pengen upgrade ukuran karena baterainya lebih besar, ya monggo-monggo aja. Kalau memang lu ngedit juga pakai handphone, tapi editan lu cuma tipis-tipis kayak gua, ya masih oke-oke aja ya. Tapi kalau lu yang benar-benar visual banget ngeditnya ya, dan lu ngerekam di 60 fps, 4K dan lain-lain yang sampai se-advance itu, menurut gua sayang sih. Mendingan lu tabung dulu duit lu, ambil yang varian 14 varian Pro aja. Nah, selebihnya untuk pemakaian yang usual gitu, oke, nggak ada masalah dengan handphone ini. Nah, buat kamera gue nggak ada adaptasi ya. Bentar, gue masuk ke kamera dulu.
gue kamera nggak ada adaptasi sama sekali ya. Jadi bahkan gue lebih suka kamera yang ada di varian 14 biasa atau 14 plus ini. Kenapa? Karena ketika gue rekam video, itu nggak ada mode yang bikin gue annoying, mode makro yang ada di varian Pro ya. Jadi itu bener-bener smooth aja. Jadi gue ngerekam video tuh nggak ada yang kayak salah fokus gitu. Nah, sedangkan gue ngerekam pakai varian Pro Max, 14 Pro Max itu gue kadang keganggu. Nah, kalau ini 14 biasa ini menurut gue oke banget ya. Jadi menurut gue plus minus ya. Ini plusnya buat gue dari 15 Pro ya, dan terus gue coba pakai 14 Pro Max, nggak ada bedanya. Ketika gue beli yang varian biasanya nggak ada embel-embel Pro-nya, kok malah lebih klop gue ya kan, malah lebih cocok. Nah, balik lagi, makanya gue bilang semua itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Tapi di sini gue pengen nge-review secara objektif menurut versi gue aja ya. Dan yang gue rasain terhadap handphone ini untuk performa gak berasa bedanya buat gue, mungkin karena gue pemakaiannya ringan-ringan aja dan ngeditnya juga tipis-tipis. Terus untuk daily, baterainya lumayan awet sekali ya, lumayan awet sekali, bukan sekali, kayaknya sehari gue cuman, kalau gue kasih lihat ya, sehari gue berapa kali ngecas ya, ntar. Gue sehari biasanya sih untuk saat ini pakai handphone ini tuh baru sekali ngecas cuy, bentar. Nah di sini lu bisa lihat ya, gue sehari di sini terakhir diisi daya 80% ya. Dan lu bisa lihat di sini penggunaan gue layar nyala ini nggak terlalu banyak sih, cuman lu bisa lihat ya TikTok dan lain-lain. Ini gue karena pemakaiannya masih so-so aja ya, karena gue pakai iPhone 15 Pro ya, jadi gue nggak bisa pakai dua HP dalam waktu bersamaan. Tapi surprisingly baterai ini bisa, kalau untuk pemakaian ringan sama gue, awet sampai 2 hari 3 hari kadang. Dan ya menurut gue amazing lah baterainya. Dan ini aja yang bisa gue bahas ya, gue gak bisa bahas lebih deep lagi karena menurut gue lu udah pada paham mengenai kameranya, speknya, benchmark dari chipsetnya dan lain-lain, lu udah pada tau lah. Tapi kesimpulan gue di tahun 2025 lu beli iPhone 14 varian plusnya, 14 plus versi Inter, apakah worth it? Buat lo yang gak mikirin harga jual dan lo emang butuh sama handphonenya tok gitu, menurut gue worth it aja. Cuman lo tunggu versi video gue lebih detail mengenai iPhone Inter ya. Nanti gue bakal bahas lebih dalam mengenai iPhone Inter. Bukti iPhone Inter menurut gue kalau di atas 5 juta atau hampir 10 juta itu kurang worth it. Nanti gue bakal upload video terpisah lebih dalam. Dan udah, mungkin sampai di sini video gue mengenai iPhone 14 Plus ya. Kalau lo ada kepikiran kira-kira menurut lo apa sih yang ngebuat lo worth it untuk beli handphone ini? Mengingat harganya, ini gue beli kalau nggak salah di harga 7 jutaan. 7,1 apa 7,2 juta gitu dengan storage 128 dan boxnya begindang. Oke. Dan udah, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Peace. Jangan lupa mampir di Instagram gue ya. Kalau lo yang nanya-nanya, "Bang, ada iPhone 11, ada iPhone XR," nanti gue masukin. Lo follow aja Instagram gue, linknya ada di deskripsi. Thank you.